Pomce Abdullah. Oh, Pomce Rafli. Tapi ada nggak makanan favorit di Indonesia nih selama 8 tahun? Kalau saya yang suka apa mie ayam itulah. Mie ayam. Wih. Kelamaan kita di sini jadi tambah kasih sayang terhadap keluarga. Ya, terima kasih Universitas Islam Riau itu UIR yang tempat kami kuliah ataupun ngaji kami di UIR. UIR juga yang bantu kami hingga sampai selesai, baik susah, payah UIR juga bantunya. Halo semuanya, balik lagi dengan Rafli di sini dan kali ini kita ada di acara kesayangan kita Bilik Marpoyan dan kali ini kita udah kedatangan tamu spesial yang jauh banget nih dari Indonesia yang tapi ternyata dia sudah lama ada di Indonesia. Kita langsung aja kenalkan yaitu Abdullah. Wih, tepuk tangan dulu semua nih kru-kru kita. Hari ini kru kita rame teman-teman karena banyak banget nih ada tim-tim di balik layar kita. Silakan nonton di Instagramnya Rafli @dubiyu_keram. Promosi dulu bang. Ya, jadi hari ini kita nih sekarang ada Abdullah nih, mungkin bisa kenalkan dulu nih namanya, asalnya, terus di fakultas mana berkuliah. Saya nama Abdullah, asal dari Patani Selatan Thailand, yang kuliah di UIR. Fakultasnya? Fakultas Pendidikan Agama Islam. Wih, jadi Abdullah ini dari Thailand ya? Iya, dari Thailand. Sudah berapa lama nih Abdullah di Indonesia nih? Sudah 8 tahun lah. Sudah 8 tahun? Dari tahun 2015 masuk pertanian. Oke. Sudah semester 4 pindah masuk pendidikan agama Islam. Berarti awalnya di ini dulu, pertanian dulu? Pertanian dulu. Oh gitu, baru pindah ke Fakultas Agama Islam. Iya. Dari tahun 2018 dan sekarang udah mau selesai ya? Udah mau wisuda. Wisuda kira-kira di bulan berapa nanti nih? Bulan 2. Oh di bulan ini rupanya wisudanya. Wih. Ternyata nih buat teman-teman sekalian nih yang belum tahu, di UIR itu kita banyak menerima mahasiswa asing, nggak cuman kayak Julius, nggak cuman juga kayak Elif, tapi kita juga ada mahasiswa dari Thailand ya. Mahasiswa Thailand tuh rame kan ya Abdullah di sini? Ada berapa orang? Kalau sekarang cuman 20 orang. Cuma 20 orang. Sebelumnya? Sebelumnya hampir 100. Hampir 100 orang yang ada di sini. Nah, gara-gara COVID kemarin. Jadi banyak yang balik lagi ya? Iya. Oh gitu. Dan Abdullah ini salah satu mahasiswa Thailand yang sampai sekarang masih berkuliah dan menyelesaikan studinya sampai selesai di UIR. Nah, pertanyaan pertama tentu nih, kita kan yang orang Indonesia, kenapa orang Thailand jauh-jauh kuliah di Indonesia? Kenapa nih Abdullah kuliah di Indonesia? Salah satu biaya ini murah. Murah di Indonesia. Murah di Indonesia. Lalu? Salah satu lagi juga masalah pendidikan agama ini. Kalau lebih banyaknya di sini. Oke. Tentang Islam ya? Lalu? Kalau di sana tuh banyak agama ada, tapi kalau sekolah tinggi juga mata kuliahnya jadi umum banyak. Oh gitu. Oke. Iya. Berarti emang Abdullah nih dari Thailand secara khusus ke Indonesia nih pengen belajar tentang Islam lebih dalam lagi ya. Karena si Abdullah ini tinggal di provinsi apa tadi sebelumnya? Patani. Itu memang mayoritasnya Islam ya? Ya, Islam. Dia ada di sekitar selatan dari Thailand ya, yang dekat perbatasan dengan Malaysia memang posisinya. Itu memang semuanya mayoritas orang Islam semua yang ada di sana berarti. Iya, kalau kebanyakan kalau sebelah selatan tuh banyak dan Islam semua. Tapi ada juga Buddha yang kampung-kampung itu, tapi gitu. nggak banyak lah. Berarti mayoritas untuk dari situ Islam ya. Iya. Tapi kalau Abdullah sendiri di Thailand Selatan itu bahasanya emang Melayu atau pakai bahasa khusus nggak sih kayak Thailand juga? Bahasa Melayu guna juga. Kalau dalam kampung kayak ini gunanya bahasa Melayu sama-sama orang. Iya. Kalau ketika keluar kota bicara dengan orang Thailand itu maka guna bahasa dia. Oke. Tapi bisa nih Abdullah pakai bahasa Thailand? Sikit-sikit bisa lah. Boleh tunjukkan dikit nih, tunjukkan dikit nggak nih? Apa itu bang? Halo apa kabar gitu, nama saya Abdullah, tapi pakai bahasa Thailand. Kalau halo apa kabar tuh
Wangai sebai di mai. Wangai Sebai di mai. Sebadimai. Terus nama saya Pomce Abdullah. Pomce Rafli. mau guide by Fern nih, artis Thailand teman-teman, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu kan, ini nonton Korea semua nih. Terus kita balik lagi nih ke topik kita tentang aware nih. Selama berkuliah di sini kan udah 8 tahun, berarti udah kenal lah ya sama lingkungan di Indonesia, terutama di Pekanbaru kan. Kira-kira ada nggak pernah ada masalah selama berkuliah di sini, kayak ketemu dengan teman-teman yang beda gitu loh, atau makanan yang nggak cocok gitu, ada nggak permasalahan? Kalau awal-awal itu mungkin ada masalah, baik makanan ataupun kawan-kawan, kuliah itu kita belum menguasai semua lagi kan. Benar-benar. Dengan kelamaan itu jadi biasa itu. Mungkin makan beda juga dengan sana itu. Biasanya beda gimana tuh, rasa atau gimana? Mungkin rasa. Lalu tapi ada nggak makanan favorit di Indonesia nih selama 8 tahun? Makanan yang paling disuka? Kalau orang ini masaknya sendiri, Bang. Oh, masak sendiri. Kalau saya yang suka mie ayam itulah. Mie ayam. Mie ayam enak ya. Dan bisa masak sendiri tuh mie ayamnya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Tapi tadi masak sendiri. Bukan, kalau kawan-kawan di kosnya biasanya masaknya sendiri. Oh gitu. Cuman kalau Abdullah makanan favoritnya mie ayam. Gitu. Tapi selama tinggal di rantau kan jarang nggak balik ke Thailand? Jarang, Bang. Kalau saya nih selama 8 tahun tiga kali yang. Cuma 3 kali. Tahun berapa aja itu? Terakhir kali balik kapan? 2000 berapa? 17 enggak silap. Baru terakhir kali balik ke Thailand? 17 atau 16. 18. 18. Berarti 5 tahun yang lalu baru terakhir balik ke Thailand. Kangen nggak sama? Kalau terakhir kemarin nih sebelum Covid kemarin. Oh, terakhir sebelum Covid. Di 2019-an berarti ya, 2020. Kita terakhir kali balik ke Thailand. Setelah itu nggak ada lagi balik. Nggak ada lagi. Setelah selesai wisuda ini bakal balik ke Thailand atau masih stay di Indonesia? Mungkin langsung balik emang. Langsung balik emang ke Thailand. Ya. Jadi udah selama 5 tahun sedih nggak? Jauh nggak dari orang tua, itu gimana rasanya? Itu nama ingat lah biasanya. Pisah sama orang tua kan. Udah lah banyak tahun. Tapi sekarang elektroniknya maju, bisa kita telepon nampak gambar itu. Benar-benar. Jadi komunikasi udah bisa ya sekarang dari handphone. Tapi kalau seandainya kita lihat ya, dari kan kamu tinggal di selatan Thailand nih kan, menuju ke pusat kota Thailand di Bangkok itu kira-kira jauh nggak? Jauh juga, 1 hari 1 malam. Kalau di kampung saya ke Bangkok, 1 hari 1 malam. Tapi kalau dibanding ke Malaysia, dekat mana? Dekat ke Malaysia atau dekat ke Bangkok? Bangkok dekat. Tetap ke Bangkok, tetap ya? Iya. Kalau Bangkok, itu sama lah Bang kalau ke Malaysia tuh. Oh, kurang lebih aja ya sama dengan Malaysia ya. Jadi lebih sering ke Malaysia atau lebih sering ke Bangkok? Bangkok. Itu Bangkok ya. Kalau Malaysia ini jarang lah. Tetap jarang ya. Tapi sekali pernah ke Malaysia? Enggak pernah. Oh, nggak pernah. Oke. Nah, selama berkuliah di Indonesia nih, kira-kira gimana sih rasanya belajar di situasi yang beda, ketemu dosen yang berbeda, teman-teman yang berbeda, situasi yang berbeda? Ada nggak masalah kira-kira untuk Abdullah tinggal di sini? Kalau awal-awalnya itulah masalahnya, ada baik kuliah, mau buat tugas, kita belum paham lagi. Baik dosen yang ngajar itu kita belum paham bahasa lagi kan, maka sulit lah. Kadang-kadang nilainya bagus atau kurang. Itulah awal-awalnya. Terus selanjutnya setelah mulai beradaptasi, dengan kelamaannya jadi biasa-biasa itu, jadi bisa sikit-sikit jadi bisa gaul dengan orang-orang itu. Oke. Untuk bahasa jadi masalah nggak sih Abdullah selama di Indonesia? Jadi masalah juga. Kalau nggak bisa tuh jadi masalah juga. Jadi kita nggak bisa kemana-mana atau nggak bisa ngomong apa-apa itu. Emang selama 8 tahun itu tuh berapa tahun lah kira-kira sampai Abdullah mulai, ini kan udah lumayan fasih nih kalau kita
lihat Abdullah berbicara kan. Udah di tahun keberapa mulai fasih berbahasa Indonesia? Kalau kami mulai belajar, kalau datang ke sini 1 bulan tuh harus bisa belajar bahasa, khususnya Oke. bahasa orang inilah yang ngajar di kosnya. Oke. Teman-teman ya yang sebelumnya sudah ada. Berarti belajar dulu tuh selama sebulan pertama bukan dipaksa ya, lebih ke bisa juga harus gitu ya, harus bisa gitu ya. Kemarin sebelum masuk kampus tuh harus bisanya sikit-sikit tuh harus bisa. Tapi kalau untuk komunikasi dengan teman-teman nggak ada masalah tapi kan Abdullah. Nggak salah. Tapi pernah nggak sih Abdullah kayak dalam penyusunan skripsi, tentu kita dalam penyusunan skripsi kan harus pakai bahasa Indonesia kita ya di sini. Itu ada permasalahan nggak selama menulis skripsi di UIR? Atau dosen cukup banyak membantu, teman-teman banyak membantu? Ya kalau saya tuh mungkin orang asing kan dosennya banyak, dosennya bantu lah. Dosen yang bantu. Ya. Jadi selama di UIR cukup terbantu dengan dosen-dosen yang ada di sini. Ya, yang bantu. Kalau nggak bantu oleh mereka tuh mungkin nggak susah juga. Tadi kan juga Abdullah sebenarnya kan udah cerita ya kalau seandainya kuliah udah 8 tahun di sini dan akhirnya di bulan Februari insya Allah akan melaksanakan wisudanya di Fakultas Agama Islam. Itu kira-kira orang tua datang nggak ke sini Abdullah? Nggak bisa kasih tahu lagi. Kenapa gitu? Mungkin bisa, mungkin nggak bisa. Kenapa gitu? Apa alasannya kira-kira? Adik pun ada mau ambil itu juga di rumahnya. Oh, ambil report gitu ya? Ambil dia udah selesai juga. Tapi dia bulan 3 mungkin datang atau belum jelas pasti lagi. Ya, belum pasti. Tapi pengen nggak sih Abdullah orang tua datang gitu loh dari Thailand jauh-jauh ke Indonesia? Pengen enggak? Iya. Kalau saya pengen, tapi tengok apa sesuai dengan keadaan lu bisa atau enggak bisa. Tapi selama jauh kan udah hampir berapa tahun ya nggak balik ke Thailand, sedih nggak sih gitu dengan kondisi kita kan jauh ya? Ya manusiawi lah ya kita ya kan jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari adik gitu. Sedih nggak selama tinggal di Indonesia atau merasa kesepian gitu atau ada teman ternyata di sini? Iya. Kesepian biasa Bang. Iya. Tapi dengan kelamaan kita di sini jadi tambah kasih sayang terhadap keluarga itu. Oh gitu ya. Dengan kelamaan kita nggak bertemu kan. Jadi emang semakin kita jauh ya teman-teman, semakin kuat rasa kasih sayang kita sama keluarga. Kalau kita duduk gabung biasa nih, dia nggak ada tapi nggak kuat mana. Iya benar-benar. Itu emang gitu tuh teman-teman nih. Buat anak-anak rantau nih, si Abdullah sudah bertahun-tahun dia nggak ketemu sama keluarganya. Jadi buat kalian yang masih bisa berkesempatan balik, ketemu keluarganya, ketemu orang tuanya, disempat-sempatkan lah ya, bener ya Abdullah ya. Karena nggak semua orang nih punya kesempatan bisa ketemu keluarganya. Salah satunya nih Abdullah nih sudah bertahun-tahun nggak ketemu sama keluarganya. Tapi kita doakan semoga nanti setelah proses perkuliahan selesai bisa segera ketemu dengan keluarga di Thailand ya kan. Nah Abdullah, setelah berkuliah 8 tahun di Indonesia, apa cita-cita nih, goals-nya nih kira-kira? Cita-cita? Iya. Kan jauh nih udah dari Thailand ke Indonesia, tentu harus ada dong cita-cita tujuan akhir gitu loh. Gini lah Bang, kalau mau ngajar tuh mungkin ilmu saya ini belum pas lagi ya. Mungkin inilah untuk sementara bantu masyarakat dulu lah sementara. Itulah dulu. Di Indonesia atau di Thailand? Di Thailand. Di Thailand. Ya. Tapi emang sebenarnya daerah sorry tadi nama daerahnya apa? Patani. Itu tuh secara pendidikan gimana sih Abdullah? Cukup tertinggal kah atau gimana di Thailand? Pendidikannya gimana Bang? Apakah pendidikan di sana agak kurang atau gimana gitu loh? Kalau pendidikan biasa lah ada semua Bang. Tapi dia pendidikannya jadi umum banyak itu Bang. Kalau kami ini Islam kan, orang Islam di sana nih Islam Buddha nih dia ada juga kan. Oh gitu. Kadang-kadang kalau
sekolah di bawah ini mungkin agama tuh banyak. Iya. Apabila naik yang tingginya agama nih banyak kan ilmu Buddha kayak itu. Oh gitu. Oke, jadi intinya sebenarnya Abdullah pengen ke Indonesia itu lebih mendalami agama Islam ya. Keilmuan tentang agama Islam supaya nanti bisa dibagikan di Thailand ya, di Patani ya. Oh gitu. Ternyata banyak ya untuk teman-teman yang dari negara luar yang memang sengaja ke Indonesia itu khusus untuk mempelajari tentang agama Islam. Salah satunya nih Abdullah di sini. Karena Rafis juga sempat sih cari sedikit tentang Abdullah, terutama di daerahnya Thailand. Kalau seandainya memang banyak dari anak-anak Thailand itu tuh terkhusus belajar di Malaysia, di Indonesia. Di Indonesia itu juga seperti di Palembang, habis itu juga sekarang udah mulai ke Sumatera Utara, dan termasuk Riau ini adalah salah satu daerah favorit untuk mereka yang ada dari daerah Thailand untuk belajar tentang Islam khususnya. Nah, setelah 8 tahun akhirnya Abdullah berkuliah di sini, gimana sih Abdullah ngelihat UIR nih, Universitas Islam Riau ini gimana sih dalam membimbing Abdullah dalam proses pendidikannya? Nah, dalam bimbing saya sampai sukses ini. Iya. Saya kak ucap alhamdulillah. Salah satu dibimbing oleh bapak-bapak juga. Hingga kata saya sampai selesai. Kalau gak ada bapak-bapak gak ada bantuan dari bapak, bantuan dari UIR, maka saya gak selesai juga. Mungkin selesai tapi terlambat. Iya. Itulah. Dan selama di Indonesia ada nggak nih sosok orang tua pengganti ya, bapak angkat gitu loh, yang selama ini membimbing Abdullah dan teman-teman di sini? Iya. Kalau saya tuh nggak ada, mungkin kawan di kelas sudah ada. Kalau tadi tuh Pak Budi itu sebagai kalau Bapak Budi itu dia orang pengurus mahasiswa asing. Oh, Bapak itu memang staf dari Quick ya, yang mengurus mahasiswa asing, termasuk Abdullah dan teman-temannya, yang selama ini selalu ngurus Abdullah. Iya. Kalau kita mahasiswa asing ada apa, maka langsung sama dia. Oh gitu. Jadi sebenarnya aman-aman aja ya selama berkuliah di UIR, dan UIR selalu memberikan fasilitas dan juga mengayomi teman-teman sekalian mau dari manapun kalian. Seperti mana kita ada mahasiswa dari PMM ya, yang jauh-jauh dari daerah lain, terus ada juga yang dari Jerman, terus ada Abdullah juga, kita juga ada mahasiswa dari Uganda. Dan alhamdulillah di bulan Februari ini, insya Allah nanti Abdullah akan melaksanakan wisuda. Tepatnya tanggal berapa sih Abdullah nanti itu? 16. Tanggal 16. Kita di wisuda periode pertama ya di tahun ini ya kita ya. Yang insya Allah nanti di tanggal 16 Februari. Nah, kira-kira nih ada nggak nih pesan-pesan untuk teman-teman dari Thailand atau dari mahasiswa asing yang pengen berkuliah di UIR dari Abdullah nih? Ada nggak pesannya kira-kira buat mereka? Misalnya gimana rasa terima kasih ke UIR atau gimana gitu, ada nggak? Saya nih? Iya, sebagai mahasiswa asing ya dari Thailand yang berkuliah di UIR, ada nggak pesan untuk UIR? Pesan nggak ada lah. Ya kayak bilang aja kayak buat teman-teman, terima kasih sudah mau bersosialisasi bersama-sama, udah banyak membantu untuk UIR, terima kasih ya. Coba ke kamera di sini. Ya, sekalian saya goodbye ya ke depan. Sama pesan untuk teman-teman yang belum lulus juga. Ya, sama teman-teman belum lulus boleh juga. Kayak tetap semangat. Gitu. Oke, udah. Ya, udah. Baik. Alhamdulillah baik. Ucap terima kasih tanah Indonesia yang terima mahasiswa asing untuk masuk kuliah dalam negara mereka. Dan juga ucap terima kasih Universitas Islam Riau, itu UIR, yang tempat kami kuliah ataupun ngaji kami di UIR. Dan juga
aware juga yang bantu kami hingga sampai selesai, baik susah payah apa aware juga bantu kami ini di bawah aware. Maka ucap terima kasih banyak-banyak. Nah, yang mana mau kuliah di sini maka datanglah kuliahnya di UIR. Ya, nggak susah, nggak payah, tapi bisa kita menghadapi. Nah, itu aja. Terima kasih. Hari ini kita sudah kedatangan Abdullah dan kita sudah melihat sosok Abdullah ya, kalau seandainya sejauh apapun kita berkuliah itu nggak masalah selama kita mau berusaha, walaupun kita harus jauh dari orang tua, selama kita bisa berkuat hati, bahasa juga walaupun kadang menjadi kendala, tapi itu juga bukan masalah buat Abdullah. Dari sini kita belajar banyak hal dan semoga dari Abdullah ini kita bakal kedatangan lebih banyak lagi mahasiswa asing yang bisa berkuliah di UIR dan bisa menambah khazanah keilmuannya juga, dan semoga juga untuk Abdullah bisa jadi lebih sukses lagi. Semoga cita-citanya yang mulia untuk dapat mengajar di Thailand bisa menjadi berkah dunia akhirat buat Abdullah. Amin ya Allah. Dan sekali lagi terima kasih buat Abdullah sudah ada di episode kali ini, dan Rafli ucapkan selamat untuk wisudanya di tanggal 16 Februari. Semoga ilmu yang didapat di UIR bisa disebarkan pada teman-teman yang ada di Thailand dan menjadi berkah untuk Abdullah dunia akhirat. Amin, amin ya Allah. Dan oleh karena itu, karena kita sudah sampai di penghujung acara, akhirnya Rafli akan ucapkan pamit pada teman-teman sekalian. Tapi sebelumnya kita dadah dulu ada Abdullah nih ke teman-teman yang ada di kamera. Dadah dulu dong. Dan untuk teman-teman sekalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jika seandainya kalian ada ide nih, kira-kira kita akan ngundang siapa lagi di episode selanjutnya, atau kira-kira kita bakal main games apa di episode selanjutnya, bisa kirim di kolom komentar di bawah. Oleh karena itu, Rafli bakalan pamit dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!